Halo. Halo, assalamualaikum, what's up guys? Hai Aduh, guys. ini very first video kita banget ya. Semoga aja nanti videonya istiqomah, doain. Iya. By the way, kita kenalan dulu dong, biar gak bingung. Ini orang berdua siapa sih kan gitu? Iya. Kita adalah duo racun. Bukan. Enggak ya. Nggak, jadi kita kan basicnya announcer nih, gitu. Jadi kayak dunianya kita seru loh. Seru gak sih Kak? Seru sih, kalau aku udah lebih senior kan. Ya Seru seru kan? Up and down biasa lah. Iya, jadi kita tuh basicnya announcer di daerah sih, kita nggak kayak di kota-kota besar itu, nggak di Jakarta gitu. Tapi percayalah bahwa kita tuh nggak kalah sama teman-teman yang di Jakarta dan di kota-kota besar sana. Kenalin dulu, aku Farida. Dan aku Duri. Jangan lupa follow IG kita berdua di Yes. @ardiansaduri. Alif Farida. Kita kan random banget nih sebenarnya. Kita mau sharing apa sih? Kita kan juga bingung ya. Tapi kita putusin bahwa kita mau sharing seberapa indahkah dunia kita. Iya, dunia broadcasting, tapi itu siaran radio gitu. Apalagi di zaman sekarang katanya radio siapa sih yang dengerin? Iya, ternyata ada banyak loh yang Banyak dengerin. yang dengerin. Yang Apalagi follow kalau kita di banyak. kota-kota besar masih banyak yang dengerin radio dan Yep. setia banget di mobilnya itu ada salah satu frekuensi yang kesukaan mereka. lah. Iya benar. Dengerin kita berdua kan? Kalau enggak awas loh. Kalau Kak Nur itu mulai di dunia broadcast tuh jadi penyiar tuh sejak kapan sih Kak? 10 atau 11 tahun yang lalu sih. Lama itu bro. Lama. Kenapa kemudian milih dunia broadcast? Kenapa nggak yang lain gitu, misalnya kayak jadi woman trainer? Sebenarnya kalau dunia broadcast nggak kepikiran sih awal-awalnya mau jadi apa. Awalnya sih jadi PNS aja lah, kerja gitu di suatu institusi atau birokrasi di situ ya udah gitu. Cuma memang awal-awalnya bukan dunia broadcast. Tapi ada potensi menuju broadcast. Dilihat tuh sama satu orang. Oh kok kayaknya ini dari cara bicaranya udah beda ya dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi kayaknya cocok kalau dilatih katanya. Jadi di tahun akhir di tahun 2011 November per 1 November aku sudah pindah dari sekretaris ke penyiar. Ya awal-awal. By the way nih, Kak Nur itu awal mula memutuskan untuk terjun ke dunia broadcast dan jadi seorang penyiar tuh sejak kapan Kak? Ya biasa sih, kalau dari awal cita-cita seseorang itu menjadi pramugari, kalau nggak pramugari ya dokter gitu ya. Dan menjadi PNS. Nah, terus karena mungkin ada kesempatan di situ, terjun di dunia birokrasi. Tapi awalnya bukan penyiar. Nah, awalnya jadi sekretaris. Cuma dilihat nih sama salah satu orang yang mengatakan, wah punya potensi nih orang ini untuk jadi penyiar. Karena udah beda dari basic dan cara omongannya udah beda gitu. Nah, barulah direkrut jadi penyiar. Awal-awal sih seneng banget ngelihat peralatan yang waduh, di sini banyak, di situ banyak, mau mengoperasikannya ini gimana. Ternyata itu kan memang butuh waktu antara tangan bergerak, otak berpikir dan mulut berbicara itu kan susah banget. Dibilang orang kayak penyiar apa sih kerjanya cuma ngomong doang gitu. Nah, cobain. Kalau udah semuanya dipraktekkan pastilah bingung di awal. Kita tantang. Ya, jadi awalnya tuh di sekretaris terus pindah haluan kayak jadi penyiar gitu ya. Tapi emang menyenangkan ya Kak. Pramugari nggak tercapai dong. Nggak tercapai dong. Dokter juga nggak tercapai. tercapai. Paling pas jadi penyiar. Tapi menyenangkan kan? Menyenangkan, banyak sekali pengalaman. Ternyata di dalam dunia broadcast kita juga bisa ngobrol bersama dokter. Oh benar. Jadi Sama kayak kita jadi dokter ya. Bersama para PNS juga bisa sih. Oke, jadi kayak semua cita-cita itu emang nggak tercapai di diri kita, tapi dengan jadi penyiar kita merasakan loh ya, jadi seorang dokter oh ternyata seperti itu, atau pramugari ternyata seperti itu ya Kak. Semua dunia kita bisa tahu karena setiap saat kita harus update pengetahuan baru. Oke, iya benar. Yang paling menarik dari seorang penyiar tuh apa sih biasanya? Biasanya nih kalau di zaman-zaman dulu pas aku siaran di belakang. Oke, kita flashback nih, Iya, flashback. nih.
kan zaman sekarang udah media sosial. Zaman dulu juga ada media sosial, cuma nggak yang seintens sekarang. Jadi kalau mau gabung nih sama radio, siapa nih? Oh ini kan Nuri ya. Salam ya Kak. Nanti ini ya. Aduh, rasanya tuh gimana punya fan yang nyata gitu. Rada geli tapi kok iya ya, ternyata terkenal loh gitu. Tapi sekarang masih ada nggak sih ya tipe-tipe kayak pendengar seperti itu gitu Kak? Enggak sih, maksudnya tipenya yang sekarang, Mbak Nuri penyiar ya? Iya benar, di RRI. Kapan Mbak siaran? Aku mau dengerin iya, gitu. benar. Atau kayak gini, berarti yang kemarin yang pagi itu yang siaran Mbak Nuri gitu. Iya, aku. Gitu, cuma gitu. Tapi kalau dulu karena memang radio on the top gitu, langsung datang bawa kue kan? Bener. Langsung datang bawa kue, bawa bungkusan apa, karena saking senengnya dia ngobrol bareng kita gitu. Waduh, flashback. Kalau sekarang mah udah ini kayak misalnya mereka tetap excited gitu, cuman dengan cara yang berbeda ya sih? Karena mungkin sekarang zamannya smart people gitulah. Ya dengerinnya cukup tahu. Kalau kemarin kan orang lebih pengen tahu terus kesini gitu, datang ke sini terus kamu Mbak Nuri, aku pendengar setiamu loh. Kayak mau senang tapi agak takut gitu. Iya. By the way di 10 tahun loh. Enaknya banyak. Oke, yang nggak enak pasti pernah ini dirasakan juga dong. Misalnya apa misalnya? Jadi, karena kamu mungkin udah tinggal cuma 3 tahun bedanya sama aku ya, tapi penderitaan aku lebih banyak. Ini yang nggak pernah aku lupain karena ini sudah tercantum di otaknya aku. Ketika jadi penyiar tuh teman-teman ya, kalau kamu memutuskan jadi penyiar dalam situasi dan kondisi apapun, kalau udah siaran ya udah, orang itu mau dengarkan kamu, bukan problem yang kamu hadapi gitu. Itu poin yang pertama. Tapi yang kedua, ketika pas waktu puasa gitu, puasa lebaran kita nggak libur. Sedih nggak sih? Sedih, tapi mengingat lagi, wah enggak kok, ada banyak yang peduli, ada banyak yang dengerin kita, ada yang misalnya kita ngerasa kalau misalnya kita nggak ada nih, sepi nih gitu. Iya. Tapi pernah di suatu waktu, tahukah? Ini lebaran nih. Mungkin kalau dulu karena kita siaran radionya itu di belakang ya, jadi ada tim teknisi juga. Kalau single operate kan sekarang sendiri. Kalau dulu kan ada teknisinya. Jadi kalau udah buka puasa, ayo semua kumpul buka puasa gitu. Itu yang mungkin kita kangen gitu. Ayo kita kumpul. Nah, itu makan-makan sudah kayak keluarga sendiri. Walaupun kita nggak buka puasa bareng keluarga, tapi which is ada mereka itu kayak seneng hati itu daripada kayak buka sendiri, makan sendiri. Aduh ampun, ini kayak lagu dangdut itu. Terus yang pengalaman yang paling aku nggak lupain ketika pas hari raya. Hari raya memang nggak kebagian pagi subuh nih, aku nggak kebagian pagi. Soalnya kan kalau hari raya itu kan kayak di lotre gitu, teman-teman di lotre siapa yang masuk malam, siapa pagi gitu. Nah kebetulan aku siang-siang. Wah dari pagi dong udah makan berbagai macam rupa-rupa hidangan lebaran gitu kan. Iya. Dan biasanya aku yang sering minta dianterin kan. Di belakang itu pas waktu siaran dulu, di belakang itu masih relay Jakarta. Nah, relay Jakarta enak dong. Ada kamar di sana bilik. Ya, aku tidurlah. Nah, udah tidur, dibangunin sama teman aku. Nuri, bangun. Nah, apa? Beritanya habis. Masa barusan aku tidur kan? Barusan sejam yang lalu. Barusan aja aku tidur. Kalau sudah habis. Apa ini jam 2 lewat kalau dari tadi ikut berita. Waduh, itu udah gak karuan itu udah. Berarti aku sudah tidur dari jam 1 sampai jam 2 lewat. Jadi kayak nggak enaknya, bukan nggak enak sih sebenarnya, karena lebih kita ke respect, tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak hari-hari besar kita jarang banget ngumpul sama keluarga. Ada sih waktu ngumpulnya, cuman nggak sebanyak kamu yang bukan penyiar gitu ya. Iya, semuanya sih kayak polisi. Kalau kayak polisi, kayak tenaga medis kan biasanya kalau hari-hari besar itu cenderung nggak libur. Sama halnya dengan kita juga nggak libur. Tapi disitulah kenikmatannya. Ada hal yang terjadi di balik itu. Kak, kita
kita kan punya senior nih. Kalau Nuri kan senior ya, aku. Ada juga yang mungkin penyiar-penyiar radio yang kita kagumin gitu kan. Kita pengen banget bisa kayak jadi dia gitu kan ya. Nah, itu udah tercapai nggak sih sekarang? Kalau aku ini Kak, waktu pas jadi penyiar cerdik nih, ada 5 penyiar atau 6 penyiar pas aku kan. Nah, tak urutin nih, ini yang paling pintar, ini yang lumayan, ini lemah gitu. Nah, jadinya setiap saat Nuri itu bisa siaran pagi sampai malam, pagi datang, malam datang lagi, nanti pagi lagi datang, malam lagi, sampai beberapa bulan seperti itu, sampai bisa mau mengalahkan penyiar ke-5, ke-4 sama ke-3. Waduh, awal-awal jadi penyiar gitu ya? Iya, persaingan ketat. Jadi, tapi bener juga sih, jadi kayak nggak hanya di dunia penyiar, tapi di semua profesi kayaknya kita harus gitu deh. Kayak misalnya sadar diri bahwa kita tuh harus bersaing. Kalau misalnya, tapi bersaingnya secara sehat lah, nggak iri yang misalnya kamu menjatuhkan yang satu, kamu menjatuhkan yang satu, enggak gitu. Cuma kita pengen ada progres dari kamu ada di sini, apa nih progresnya kamu ke depan gitu. Kalau kamu biasa aja di sekretaris, biasa aja di sini, biasa aja, ya ngapain direkrut, duduk aja gitu. Nggak usah susah-susah jadi penyiar. Apapun profesinya nih, aku harus all out, harus memberikan yang terbaik gitu ya. By the way Kak, banyak loh sekarang yang di luar sana tuh yang mereka tuh pengen gitu jadi seorang penyiar tuh, pengen banyak banget malah ya. Aku nggak tahu sih mereka yang difikirkan apa gitu. Apa karena kamu cantik dan aku cantik? Tapi yang pertama karena mungkin tuntutan kayak orang gitu, kalau habis kuliah pasti mikir mau jadi apa gitu. Paling enak dah jadi penyiar, cuma duduk tinggal ngomong doang gitu, karena mereka belum melihat faktanya gitu. Iya bener. Banyak sih, dan kebanyakan rata-rata kalau yang kayak ngejapri aku, Kak minta tolong dong Kak, mau ikut tes ini jadi penyiar di sini di situ. Kalau aku sih welcome aja, nggak segampang itu menjadi penyiar, karena aku sendiri sudah berapa kali ikut pelatihan, walaupun cuma di Sumeneb aja ya, di Sumeneb aja, karena waktu itu pelatihnya didatangin ke Sumeneb, bukan kita yang ke Jakarta. Karena kita memang kalau di organisasinya kita kan ada diklat khusus untuk penyiar Kak. Oke. Udah, kita kenalannya udah dulu. Sekian aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang lanjut gak nih? Tinggalkan aja di kolom komentar. Terus kita mau bahas apa gitu, mungkin kamu punya ide, langsung aja tinggalkan di kolom komentar. Di kolom komentar. Tapi di next video kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang banyak dibicarakan dan bagaimana reaksi penyiar. Kayak tadi pagi gitu. Tapi kita rahasiain aja, kita ngebahas apa tadi pagi. Ya udah deh. Karena ini adalah video kita yang pertama banget, jadi mohon dukungannya ya. Subscribe itu gratis. Biarkan kita jadi yang nomor 1 di Asia Tenggara. Oke deh, semoga menyenangkan barengan sama kita ya. See you next video, bye bye.